Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini, sesuai dengan judul video aku hari ini, aku bakal share ke kalian rekomendasi Netflix series, tapi kali ini genrenya adalah post-apocalyptic. So, ya, jadi aku bakal ngebahas tentang series yang bercerita tentang gimana kehidupan setelah akhir zaman. Sebenarnya untuk genre post-apocalyptic ini cukup luas ya, teman-teman, definisinya. Jadi, banyak banget bisa masuk ke cakupan genre ini. Kebetulan beberapa waktu yang lalu ada salah satu series yang baru rilis di Netflix dan genrenya itu adalah post-apocalyptic. Jadi aku langsung research, kayaknya genre ini cukup menarik buat di-share ke teman-teman, dan aku sendiri pun secara pribadi suka banget dengan cerita-cerita seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman suka genre tentang kayak akhir zaman atau ada pandemi, virus, dan lain sebagainya, ini cocok banget buat kalian. Seperti biasa, first things first, aku mau ngingetin ke kalian, video ini spoiler free, jadi aku nggak bakal sharing any spoilers di video kali ini. Dan juga please teman-teman buat nonton sesuai dengan rekomendasi umur kalian. So ya teman-teman, without any further ado, langsung aja kita mulai list rekomendasi Netflix series genre post-apocalyptic yang pertama. Oke, yang pertama ada Netflix series berjudul The Mist. The Mist ini dirilis tahun 2017 dan udah ada satu season, total episodenya ada 10 episode. Bercerita tentang sebuah keluarga yang terdiri dari sang suami yang bernama David Copeland, istrinya Eve, dan juga anak perempuan mereka yang bernama Alex, yang tinggal di sebuah kota kecil bernama Bridgeville di Maine, Amerika Serikat. Suatu hari, Alex, anak perempuan mereka, diketahui telah diperkosa oleh seorang laki-laki bernama Jay Hazel yang merupakan seorang atlet football di sekolahnya. Beberapa waktu kemudian, sebuah kabut tebal yang tidak diketahui asal-usulnya muncul dan menyelimuti seluruh kota. Masyarakat setempat percaya bahwa terdapat sesuatu yang mematikan di dalam kabut tersebut yang telah membunuh banyak orang yang berusaha untuk menembusnya. Sekelompok masyarakat lain yang masih tersisa di kota tersebut terjebak di pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan juga gereja. Mereka terus berusaha untuk bertahan hidup dengan segala persediaan yang masih tersisa sembari menunggu pertolongan datang. Seorang wanita parubaya bernama Natalie Raven yang mengamati perubahan perilaku hewan dan juga alam sebelum munculnya kabut tersebut mengatakan bahwa saat ini mereka tengah mengalami Black Spring sesuai dengan legenda yang telah menewaskan banyak orang ratusan tahun yang lalu. Kemunculan kabut tersebut secara tidak langsung mulai mengungkap masa lalu, ketakutan, serta rasa bersalah orang-orang yang pada akhirnya membuat mereka tetap hidup atau mati. Ya, The Mist ini sebenarnya post-apocalyptic, tapi menurut aku juga ada kombinasi dengan horor dan fictionnya. Jadi ya cukup menarik, makanya aku masukin ke dalam list rekomendasi aku. Aku personally suka banget dengan film-filmnya atau ceritanya Stephen King. Dan ya, seperti yang aku udah pernah share sebelum-sebelumnya juga udah ada beberapa ceritanya Stephen King juga. Ya, aku suka banget sih dengan cara dia mengemas sebuah cerita horor itu dengan dengan bentuk yang berbeda. Dan kebetulan untuk series The Mist ini ada filmnya yang udah dirilis di tahun 2007, dan ya kurang lebih ceritanya sama, cuman mungkin karakternya aja yang berbeda-beda. So ya, buat teman-teman yang penasaran, silakan langsung aja kalian nonton film yang satu ini. Oke, next. Series kedua berjudul Into the Night. Into the Night dirilis tahun 2019 dan baru ada satu season, total episodenya ada 6 episode. Film yang berasal dari negara Belgia ini bercerita tentang sekelompok orang penumpang Red Eye Flight, jadi flight yang berangkatnya di malam hari dan sampainya kebesokan paginya, dengan rute penerbangan dari Brussels ke Rusia yang pesawatnya dibajak oleh orang yang tidak dikenal. Pesawat ini ternyata diketahui telah dibajak oleh seorang tentara Italia yang bekerja untuk NATO. Jadi NATO ini semacam organisasi internasional yang bergerak di bidang keamanan. Menurut pengakuannya, saat ini dunia tengah mengalami sebuah bencana besar yang berasal dari pancaran sinar matahari. Jadi apabila matahari terbit di suatu tempat, maka orang-orang di kota tersebut akan mati. Oleh karena itu, ia memaksa sang pilot untuk segera lepas landas dan mengganti rute penerbangan mereka ke wilayah barat demi menghindari matahari. Pesawat tersebut dikepalai oleh seorang pilot bernama Matthew, seorang penumpang wanita bernama Sylvie yang terpaksa menjadi co-pilotnya, seorang pramugari, seorang tenaga medis, seorang teknisi, dan beberapa orang penumpang lainnya. Suatu hari mereka mendapatkan informasi bahwa terdapat sebuah bunker rahasia yang tersembunyi di bawah tanah. Mereka pun akhirnya dengan terpaksa melakukan perjalanan dari satu negara ke negara yang lain sepanjang malam demi menghindari sinar matahari dan juga terus berpacu dengan waktu, kurangnya bahan bakar, persediaan makanan, obat-obatan, dan berbagai permasalahan lainnya untuk mencapai bunker rahasia tersebut. Oke teman-teman, Into the Night ini menurut aku ceritanya bagus banget, dan kebetulan dia cuma punya 6 episode dan durasinya relatif pendek-pendek. Jadi pas aku nonton tuh kayak nggak bisa berhenti gitu, pengen nonton terus. Jadi akhirnya aku langsung abisin
Ya mungkin kurang lebih sekitar 3 jaman, dan ya bener-bener bikin penasaran banget, dan ceritanya juga cukup menarik menurut aku. So ya, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja nonton series yang satu ini. Lanjut ke Netflix series yang ketiga berjudul Black Summer. Black Summer ini dirilis di tahun 2019 dan baru ada 1 season. Total episodenya ada 8 episode. Bercerita tentang sebuah wabah virus mematikan yang menjakiti semua orang. Jadi apabila ada orang yang mati, maka ia akan langsung berubah menjadi zombie. Begitu juga dengan orang yang digigit oleh zombie, maka ia juga akan berubah menjadi zombie. 6 minggu setelah munculnya wabah tersebut, tentara Amerika berusaha untuk mengevakuasi masyarakat yang tinggal di pinggiran kota ke sebuah tempat aman yang dinamakan stadium. Seorang wanita bernama Rose dan suaminya Patrick terpaksa dipisahkan dengan anak perempuan mereka Anna karena sang suami diketahui memiliki sebuah bekas luka yang diduga berasal dari gigitan zombie. Beberapa saat setelah insiden tersebut, Patrick ternyata diketahui telah berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang istrinya sendiri. Beruntung, Rose diselamatkan oleh seorang laki-laki berseragam tentara bernama Spears yang melihat kejadian tersebut. Di sisi lain, seorang gadis Korea bernama Sun yang berusaha menemukan ibunya yang hilang di kota tersebut justru terjebak dalam situasi kota yang mengerikan. Dalam pelariannya, ia bertemu dengan seorang laki-laki bernama William Wallace yang telah menyelamatkan seorang wanita parubaya dalam sebuah insiden perampokan. Bersama-sama, seluruh karakter dalam cerita ini berusaha untuk mencapai stadium sambil menghadapi berbagai ancaman dan bahaya mematikan yang menghadang mereka. Nah, buat teman-teman yang suka dengan genre film zombie apocalypse kayak Walking Dead atau Z Nation, ini salah satu series yang cocok juga buat kalian tonton karena ya ceritanya sendiri bercerita tentang zombie-zombian gitu. Dan ya, menurut aku ceritanya cukup menarik dan setiap episodenya kayak mereka berfokus dengan survival dari orang yang tersisa di kota tersebut. So ya, ini bisa jadi salah satu opsi juga buat kalian nonton. Oke, series berikutnya berjudul The Rain. The Rain dirilis di tahun 2018 dan sampai saat ini udah ada 2 season. Total episodenya ada 14 episode. Dengan rencana season ketiga yang bakal dirilis di tahun ini. Series yang berasal dari Denmark ini bercerita tentang sebuah virus yang muncul dari air hujan yang telah menewaskan hampir seluruh umat manusia di Skandinavia. 2 orang kakak beradik bernama Simon dan Rasmus dibawa oleh orang tua mereka untuk bersembunyi di dalam sebuah bunker rahasia berteknologi tinggi di sebuah hutan. Ayah Simon dan Rasmus ini ceritanya adalah seorang ilmuwan yang bekerja di sebuah perusahaan bernama Apollon yang telah membangun bunker rahasia tersebut. Jadi ceritanya perusahaan ini memang udah tahu bakal muncul sebuah pandemi, makanya mereka udah membangun bunker rahasia sebagai antisipasi. Sebelum meninggalkan anaknya di dalam bunker tersebut, ayah Simon dan Rasmus berkata bahwa hanya dirinya lah yang bisa mengatasi pandemi tersebut. Namun sayangnya ia tidak pernah kembali. Sedangkan ibu mereka tewas dalam upaya menyelamatkan kedua anaknya dari orang yang tidak dikenal yang berusaha masuk ke dalam bunker tersebut. 6 tahun kemudian, kedua kakak beradik ini terpaksa keluar dari dalam bunker karena telah kehabisan persediaan bahan makanan mereka. Dalam perjalanannya dari Denmark menuju ke Swedia, Simon dan Rasmus juga bertemu dengan sekelompok orang survivor lainnya yang pada akhirnya membantu mereka untuk menemukan ayah mereka dan juga obat dari virus mematikan tersebut. Oke, teman-teman, kebetulan aku ada ketemu salah satu film dari Denmark, dan setelah aku nonton series ini aku jadi sadar banyak banget ternyata film-film yang berasal dari luar Amerika yang punya cerita menarik dan bener-bener bagus banget menurut aku. Dan ya, bahkan semalam juga sebelum aku bikin video ini aku ada ketemu salah satu film juga yang cukup menarik juga. Mungkin next time aku bakal sharing ke kalian. Dan ya, untuk sekarang mari kita lanjut ke Netflix series yang terakhir. Last but not least, rekomendasi Netflix series post-apocalyptic aku yang terakhir berjudul Snowpiercer. Snowpiercer ini dirilis di tahun 2020 dan sampai sekarang masih running di Netflix. Rencananya mereka bakalan ada 10 episode. Berlatar di tahun 2021, 7 tahun setelah dunia menjadi beku karena eksperimen ilmiah yang gagal untuk menyelamatkan dunia dari pemanasan global. Seorang miliarder dan juga visioner bernama Mr. Wilford telah membangun sebuah kereta yang panjangnya mencapai 1001 mobil yang ia beri nama Snowpiercer. Kereta ini berfungsi untuk mengangkut seluruh umat manusia yang masih tersisa melintasi dunia dalam sebuah perjalanan tiada akhir. Penumpang kereta ini juga dibagi berdasarkan kelas-kelas sosial tertentu. Jadi kalau misalkan orang yang kaya mungkin bisa naik kelas VIP dengan fasilitas dan juga makanan yang kelasnya VIP. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berasal dari kelas bawah atau tidak memiliki uang untuk naik ke dalam kereta tersebut? 7 tahun yang lalu, sebelum keberangkatan Snowpiercer, sekelompok orang pemberontak yang terdiri dari orang-orang kelas bawah memaksa masuk ke dalam Snowpiercer. Sebagian di antara mereka gagal naik ke dalam Snowpiercer. Ada juga yang tewas dalam pemberontakan. Namun ada juga yang berhasil masuk ke dalam kereta tersebut. Mereka yang berhasil masuk ke dalam Snowpiercer dikurung di gerbong terakhir kereta tersebut dan mereka dikenal dengan sebutan Tailies. Tailies yang merasa telah diperlakukan dengan tidak adil berniat untuk merancang sebuah rencana pemberontakan di dalam kereta tersebut. Oke, teman-teman. Pertama,
Cerita Snowpiercer ini ternyata udah ada filmnya di tahun 2013 dan aku kaget banget pas aku tahu ternyata yang bikin adalah Bong Joon-ho yang bikin Parasite seperti yang teman-teman udah tahu pastinya. Dan ya ceritanya juga mirip, cuman mungkin nama karakternya aja yang berbeda. Dan yang kedua menurut aku cerita post-apocalyptic yang satu ini cukup unik karena dia nggak hanya membahas tentang akhir zaman tapi juga membahas tentang status sosial yang terjadi setelah akhir zaman gitu. Dan ya dari segi storyline, visual, dan juga teknologi yang diperlihatkan dalam series yang satu ini juga bener-bener keren banget. Makanya aku masukin ke dalam list rekomendasi Netflix series aku kali ini. So ya teman-teman, I think that's all. List rekomendasi Netflix series bergenrekan post-apocalyptic aku. Ya, hopefully video ini bisa bermanfaat dan bisa jadi salah satu opsi juga buat kalian tonton. Dan ya, seperti biasa, aku juga berharap teman-teman bisa kasih aku lagi rekomendasi film, series, atau kalau misalkan teman-teman pengen request film atau series berdasarkan genre tertentu, silahkan feel free tulis komennya di bawah. Nanti aku bakalan coba bikinin buat kalian. So yeah, I think that's all teman-teman. I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa buat klik like dan subscribe. Terus jangan lupa juga buat tekan tombol notifikasinya biar kalian dapat update setiap kali aku upload video terbaru. Terus juga jangan lupa buat cek video-video aku yang lainnya di YouTube channel ini. Thank you for watching and I'll see you guys next time. Bye, have a nice day.